Kamu, suami. Nah, suami yang ngerasa badannya sehat, vitalitasnya oke, masih sanggup 2 ronde semalam. Well, selamat. Tapi ada satu hal nih yang perlu kamu waspadai. Setiap suami istri pengen pasangannya sempurna, tapi nggak ada yang ngajarin gimana caranya. Dan disinilah kita ngebahas hal-hal yang sering dianggap tabu. Padahal justru paling penting buat hubungan lo tetap hangat, sehat, dan nikmat. Dan selamat datang di Sehat Bercinta. Kamu masih bisa pelukan, masih bisa orgasme, tapi bisa jadi rahimmu tuh udah rusak. Sperma kamu udah lemah. Karena chlamydia nggak berisik, tapi dia pelan-pelan bikin kamu mandul. Gak ada darah, gak ada luka, tapi masa depan kalian udah retak. Betapa nyeseknya jadi istri yang udah nyobain semua posisi, semua gaya, semua waktu terbaik buat hamil, tapi test packnya tetap putih mulus. Gak pernah ngasih 2 garis. Atau jadi suami yang udah rajin minum vitamin, tapi malam kerja keras. Diranjang, tapi tetap aja gak bisa ngasih anak ke istri kamu. Dan kalian jadi saling mikir, siapa yang salah? Gak ada yang salah, gak ada yang nakal. Tapi tubuh kalian lagi disabotase. Diam-diam, pelan-pelan, sama sesuatu yang gak kalian sadari masuk waktu kalian lagi mabuk cinta. Dan yang bikin panas dingin, dia tuh gak kelihatan, gak kerasa, tapi bisa ngerusak rahim, ngerusak sperma, dan pelan-pelan bikin kalian mandul. Di sini kita gak main tuduh-tuduhan. Di sini kita ngobrolin seks sehat buat kamu yang udah nikah. Aku di Sehat Bercinta, hari ini kita bakal ngebongkar kenapa chlamydia itu bisa masuk tanpa permisi dan bikin tubuh kamu gak bisa ngasih keturunan. Dan tentu aja kita bakal kasih tahu gimana caranya kamu dan pasangan bisa lawan si licik ini dan tetap bisa bercinta dengan tenang. Tapi gak sekarang. Tahan dulu biar kamu tonton sampai habis. Kamu tahu gak? Chlamydia itu kayak mantan yang diam-diam ngeselin. Gak bikin ribut, tapi ninggalin luka dalam. Dia masuknya lembut, lewat ciuman, pelukan, dan semua kenikmatan yang ya kita semua nikmatin sebagai pasutri. Jadi gini, chlamydia itu infeksi menular seksual. Penyebabnya bakteri kecil bernama Chlamydia trachomatis. Dan masalahnya, dia nggak selalu nunjukin gejala. Dia diam, tapi efeknya bisa nyerang organ reproduksi kamu dengan pelan-pelan tapi pasti. Menurut Alo Dokter, chlamydia sering banget nih nggak terdeteksi karena gejalanya tuh minim atau malah nggak muncul sama sekali. Banyak orang yang nggak sadar kalau mereka tuh udah terinfeksi. Dan tanpa tahu, mereka tuh nularin ke pasangan yang sah. Iya, kamu yang sah aja bisa kena kalau pasangan kamu terinfeksi duluan. Dan dia bisa nempel lewat seks vaginal, oral, bahkan anal. Jadi, bukan cuma yang aneh-aneh aja. Ini bisa kejadian loh di hubungan suami istri yang kelihatannya sehat dan sayang-sayangan tiap hari. Chlamydia tuh kayak penjahat berdasi. Nggak kasar, nggak brutal, tapi dia nyusup, bikin infeksi di leher rahim kamu, saluran kencing sampai tuba falopi. Dan tahu nggak, kalau didiemin, dia tuh bisa bikin kamu susah punya anak. Buat suami juga nggak kalah horor. Chlamydia bisa nyerang uretra, bikin perih pas pipis, dan lama-lama nurunin kualitas sperma. Jadi jangan ngerasa aman cuma karena kamu gak nakal. Kesehatan seksual itu bukan soal dosa, tapi soal sadar tubuh kamu itu masih bisa disayang atau enggak. Dan tenang, aku gak bakal tinggalin kamu di sini aja. Di segmen selanjutnya, aku bakal bisikin kamu gejala-gejala gak enak yang suka muncul tapi sering kamu anggap remeh. Gatel, keputihan, bau. Jangan-jangan itu dia. Kamu suami. Nah, suami yang ngerasa badannya sehat, vitalitas oke, masih sanggup 2 ronde semalam, well, selamat. Tapi ada satu hal nih yang perlu kamu waspadai.
Chlamydia gak peduli seberapa jantan kamu diranjang. Dia tuh nyerangnya bukan di dada, tapi di bawah perut. Dan sialnya, dia tuh gak selalu ninggalin jejak yang jelas. Menurut alo dokter, gejala chlamydia pada pria itu kadang cuma rasa panas pas pipis. Atau ada cairan aneh yang keluar dari ujung penis. Bahkan kadang testis bisa bengkak dan ngilu. Tapi kamu tuh mikirnya, paling salah posisi tidur semalam. Hei, padahal itu tuh bukan salah bantal. Itu bisa jadi bakteri chlamydia yang lagi party di uretra kamu. Dan pelan-pelan dia tuh bisa ngerusak saluran sperma. Bikin sperma kamu gak kuat berenang, gak bisa masuk, gak bisa nyuburin istri kamu yang udah nunggu 2 garis dari dulu. Dan buat kamu para istri, jangan mikir kamu aman cuma karena kamu gak ngerasa sakit. Chlamydia tuh sering banget loh bikin perempuan gak ngerasa apa-apa, tapi diam-diam dia tuh ngerusak rahim, saluran telur, dan ujung-ujungnya infertil, gak bisa punya anak. Kalaupun ada gejala, biasanya tuh kamu ngalamin keputihan yang bau dan aneh, sakit pas buang air kecil, atau nyeri pas bercinta. Yang harusnya enak malah bikin tegang, bukan karena nikmat, tapi karena perih. Dan ya, semua itu bisa muncul bahkan di pasutri yang setia. Karena bisa jadi chlamydia itu udah nongkrong dari lama, dari masa lalu, dan baru aktif sekarang. Makanya jangan anggap enteng. Gejalanya tuh memang kecil, tapi akibatnya bisa besar banget. Di segmen selanjutnya, aku bakal bisikin kamu gimana chlamydia bisa bikin kamu dan pasangan susah punya anak. Dan bahkan bisa nyeret kalian ke ujung rumah tangga yang suram. Tapi santai, kamu gak sendirian. Aku di sini buat nemenin kamu ngebongkar semuanya. Sampai kamu bisa nikmatin seks yang sehat dan bebas rasa takut. Kalau didiemin, chlamydia tuh bisa hancurin masa depan seksual dan reproduksi kamu. Cinta kalian udah manis, seksnya enak, komunikasinya terbuka. Tapi tahu gak, cuma satu bakteri kecil bernama chlamydia bisa ngambil semua itu dari kamu. Pelan-pelan, tanpa suara, dan tiba-tiba kamu gak bisa punya anak. Gak salah kamu, gak salah pasangan kamu juga. Tapi ya itu, tubuh kalian keburu disabotase dari dalam. Menurut alo dokter, kalau chlamydia gak diobati, dia bisa nyebabin komplikasi yang serem. Kalau di istri, bisa jadi radang panggul atau PID yang ngerusak saluran telur, bikin hamil jadi mustahil, bahkan rawan kehamilan ektopik alias janin tumbuh di luar rahim. Bayangin ya, kamu udah seneng karena akhirnya positif, tapi jadinya tumbuh di tempat yang salah dan harus diangkat, nggak bisa diselamatin. Sakitnya tuh bukan cuma fisik, tapi juga mental. Apalagi kalau itu satu-satunya kehamilan yang kalian harap-harapin bertahun-tahun. Dan buat kamu para suami, chlamydia juga bisa bikin infeksi di epididymis. Itu tuh saluran dari testis kamu yang penting buat nyimpan dan nganterin sperma. Kalau dia rusak, ya sperma kamu lemah, gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan bisa jadi impotensi jangka panjang kalau udah parah. Kamu bisa aja kelihatan sehat, kuat, perkasa, tapi dalamnya udah keropos, udah gak bisa ngasih kehidupan. Dan di titik itu, seks tuh gak lagi tentang nikmat, tapi tentang rasa bersalah, rasa kehilangan, rasa gak berguna. Karena kamu tahu, semua ini bisa dicegah, tapi kamu tuh kelamaan diem. Tapi tenang, belum terlambat kok. Chlamydia bukan kutukan, dia bisa disembuhin, bisa dicegah, dan bisa dibersihin dari tubuh kamu dan pasangan kamu. Tapi kamu harus tahu caranya, dan itu yang bakal aku kasih tahu di segmen terakhir. Jangan skip karena jawaban dari semua rasa takutmu ada di ujung video ini.
So, kabar baiknya chlamydia itu bisa disembuhin. Tapi cuma kalau kamu berani buka mata dan buka mulut. Bukan buat nyalahin, tapi buat ngobrol jujur sama pasangan kamu. Kamu tuh gak butuh malu, gak usah ngerasa kotor. Karena yang kotor tuh kalau kamu tahu kamu sakit, tapi kamu diem-diem terus bercinta dan nularin ke orang yang kamu sayang. Solusinya, datang ke dokter, tes, obat antibiotik, dan sementara ya tahan dulu aktivitas ranjangnya sebentar aja. Anggap aja foreplay yang panjang, biar nanti pas kalian sembuh, ledakannya bisa makin brutal dan lega. Menurut kalau dokter, chlamydia tuh bisa diobati pakai antibiotik dan biasanya sembuh total kalau ditangani dari awal. Tapi dua-duanya harus diobati bareng, nggak bisa satu sehat, satu bandel. Karena dia tuh gampang balik lagi kalau pasangannya masih bawa bakteri itu. Dan ini penting ya, jangan pernah pakai pengobatan sendiri. Karena yang kamu lawan bukan flu, tapi infeksi yang bisa merusak masa depan seksual kalian. Hubungan yang sehat itu bukan cuma tentang gaya diranjang, tapi tentang keberanian jaga tubuh masing-masing, tentang mau ngomong jujur, buka luka bareng-bareng, dan sembuhin pelan-pelan dengan cinta dan kesadaran. Dan jangan lupa, pasutri yang udah pernah sembuh dari chlamydia bisa lebih kuat dari sebelumnya. Soalnya kalian tuh gak cuma sembuhin tubuh, tapi juga saling jaga dengan cara paling intim, kejujuran. So, kamu siap sayangin tubuh kamu dan pasangan kamu hari ini? Malam ini, sebelum kamu peluk pasangan kamu, sebelum kamu narik selimut dan sentuh kulitnya yang hangat, coba tanya pelan-pelan. Kita udah sayangin tubuh masing-masing belum ya? Karena cinta yang tumbuh bisa layu kalau tubuhnya sakit dan gak pernah diperiksa. Dan nikmatnya bercinta gak akan sempurna kalau ada yang kamu sembunyiin di balik desahan dan pelukan. Kalau kamu ngerasa video ini ngebuka mata dan bikin tubuh kamu agak merinding, jangan pelit ya. Like videonya biar aku tahu kamu suka disentuh lewat suara. Komen di bawah karena aku pengen dengar cerita kamu langsung dari ranjang atau dari ruang hati yang paling jujur. Dan subscribe channel Sehat Bercinta karena besok kita bakal kupas lagi hal-hal yang katanya tabu tapi sebenarnya bikin hubungan makin kuat, makin hangat dan makin nikmat. Yang mau nikmat harus jujur dan yang jujur layak bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya di Sehat Bercinta.